Oke, kita langsung mulai saja. Mohon maaf, masih ada gangguan teknis. Hari ini kita akan belajar tentang paragraf ya. Sebentar. Oke. Di video saya yang di YouTube itu kan sudah dijelaskan bahwa salah satu unsur pembentuk utama paragraf itu ada dua, maksimal ada tiga. Yang pertama ada gagasan pembuka, ya kalimat topik, dan beberapa kalimat penjelas, dan bisa atau tidak ada ataupun tidak ada juga tidak masalah, yakni adanya kalimat penutup. Untuk kalimat penutup sering ada dan sering juga tidak ada. Nah, saya langsung kasih contoh satu model paragraf ini sebagai pengayaan dari materi yang sudah saya sampaikan di YouTube ya. Salah satu kelemahan mendasar dari teman-teman pada saat menulis itu biasanya adalah mereka keasikan mengikuti pikirannya sendiri. Meskipun kita tahu barangkali pikirannya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam teks itu, atau bahasa kasarannya itu free writing ya menulis bebas lah. Nah, karena mereka mungkin merasa bahwa terlalu percaya diri, tulisannya sudah bagus, secara struktural sudah bagus, maka secara logika tulisan itu akan terbentuk dengan baik juga. Padahal masih belum tentu juga. Nah, itu salah satu kelemahan dasar. Nah, apa yang sebenarnya yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah soal ketelitian dan kecermatan pada saat menulis paragraf. Saya akan kasih contoh dua tulisan yang menurut saya bisa jadikan perbandingan. Tulisan ini satu tulisannya miliknya, sebentar. Ini satu tulisan dari tulisan Times. Oke. Oke, semoga ini sudah terlihat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini, di tulisan ini miliknya Pak Ponirin ya. Saya akan kasih contoh apa kelemahan tulisan ini. Mari kita bedah satu persatu. Seperti yang saya katakan bahwa sebuah paragraf itu yang bagus, paragraf yang ada gagasan utamanya, minimal ada kalimat topiknya. Baru kemudian ada beberapa kalimat penjelas. Itu adalah paragraf yang baik. Nah, kita lihat dan kita uji apakah betul apakah betul bahwa tulisan ini miliknya Ustadz Ponirin sudah memenuhi unsur-unsur sebagai paragraf yang baik. Dia menulis tentang filantropi di era pandemi COVID-19. Kita mulai dari kalimat pertama atau paragraf pertama. Diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi tidak sekadar untuk mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual semata, melainkan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Saya mau berkomentar soal kesalahan tulis. Seharusnya kalau kemudian tidak, dia harusnya tetapi. Tidak sekedar, tidak juga, tidak semata, berarti tetapi juga. Kalau dia bukan, berarti boleh melainkan. Tapi kalau tidak, dia harusnya tetapi. Tetapi juga. Tidak hanya bla bla bla, tetapi juga bla bla bla. Ia bukan hanya bla bla bla, melainkan juga bla bla bla. Tetapi itu bukan dosa besar sih di dalam tulisan. Jadi tidak masalah. Nah, itu yang pertama. Terus selanjutnya ada penjelasan. Disinilah mayoritas tokoh umat muslim berkata bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif. Ini keliru juga, seharusnya kom. M-nya ini harus besar karena dia menjelaskan satu identitas komunitas agama tertentu. Komprehensif yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran berhubungan dengan Tuhan, ibadah mahdoh, juga ajaran-ajaran berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan atau ibadah ghairi mahdoh. Mari kita coba untuk menganalisis apa sebenarnya gagasan yang ingin diangkat oleh paragraf ini. Gagasan
utama yang ingin diangkat oleh paragraf ini adalah pernyataan di sini. Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi tidak sekedar mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual, melainkan nilai-nilai kemanusiaan. Kegagalan kalimat ini yang pertama, selain soal tidak sekadar tetapi juga melainkan, seharusnya kan tidak sekadar, bukan sekedar ya, tapi sekadar. Tetap, dan harusnya bukan melainkan tetapi juga. Ya, kita copy saja biar lebih mudah. Oke. Nah, ini yang pertama, yang kelirunya di sini. Seharusnya dia adalah tidak sekadar untuk mengajak manusia melaksanakan. Jadi kalau dia tidak, seharusnya tetapi juga. Tetapi itu juga harus ada. Harus ada juganya. Kenapa? Karena kalau tadi, kita kasih contoh, melainkan. Tidak sekedar untuk mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual semata, melainkan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada juganya, berarti kan dia bukan dua kalimat yang penting, dua gagasan penting, tetapi dia justru menolak. Karena melainkan ini kan menolak, melainkan menolak kan, seperti namun kan, seperti tetapi, menolak. Menolak kalimat ini. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dong. Kan begitu. Kenapa? Karena tidak ada kata juganya di sini. Seharusnya ada kata juga. Jadi kalau tidak sekadar, ya tidak sekadar, ini kalau tidak ya tetapi. Jadi juga melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Itu kritik yang pertama. Kritik yang kedua adalah soal istilah filantropi dalam tanda kurung. Saya paham bahwa ini adalah artikel di mana kita dituntut untuk menulis sangat singkat, ruang yang sangat terbatas, tetapi tidak lantas kemudian sebuah artikel itu harus membenarkan segala hal. Maksud saya seperti ini. Nilai-nilai kemanusiaan itu bukan hanya filantropi. Tanda kurung di sini ini seharusnya menjelaskan soal penjelasan, rincian dan seterusnya kan. Tetapi di sini tidak menjelaskan rincian. Jadi lebih kepada satu keterangan atau definisi dari nilai-nilai kemanusiaan. Padahal nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya filantropi, itu maksud saya. Kenapa kok dia tidak mengatakan misalnya, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan seperti berbuat baik kepada sesama, dalam tanda kurung filantropi. Ya, karena filantropi itu salah satunya adalah melakukan dharma ya, seperti berdharma baik, memberikan dharma dalam bentuk sumbangan, dalam bentuk bantuan atau apapun, itu adalah filantropi. Jadi, tetapi nilai-nilai kemanusiaan bukan hanya soal filantropi, itu maksud saya. Jadi harus dirinci. Seperti berdharma baik kepada sesama, dalam kurung filantropi. Betul, tapi kalau nilai-nilai kemanusiaan langsung filantropi, atau seperti filantropi, tanpa harus tanda kurung seperti ini. Boleh. Jadi, jangan sampai kemudian modelnya begini. Karena kalau model begini, orang akan menganggap bahwa filantropi itu adalah definisi dari nilai-nilai kemanusiaan. Atau tulisan ini hanya mempersempit nilai-nilai kemanusiaan pada aktivitas filantropi, itu keliru. Selanjutnya yang kedua adalah perhatikan baik-baik bahwa kalimat pertama ini paragraf ya, kalimat pertama ini kan ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk bukan hanya mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga melaksanakan ibadah-ibadah sosial. Artinya apa? Di penjelasan selanjutnya fokusnya adalah kepada pembuktian argumen apa saja perilaku-perilaku Nabi Muhammad yang tidak hanya ibadah ritual semata, tapi juga nilai-nilai sosial atau ibadah-ibadah sosial. Nah, problemnya adalah yang dibahas di kalimat kedua itu bukan soal Nabi Muhammad, tetapi justru yang dia jelaskan adalah disinilah mayoritas tokoh umat muslim berkata, tiba-tiba muncul mayoritas tokoh umat muslim. Ini kan juga agak aneh. Ini juga agak aneh. Kenapa kok muncul tiba-tiba mayoritas tokoh umat muslim? Padahal yang dirujuk adalah Nabi Muhammad. Di sini mayoritas tokoh umat muslim berkata bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif. Oke. Mayoritas tokoh umat muslim itu dimunculkan untuk memberikan argumen penguat bahwa Nabi Muhammad diutus untuk tidak hanya memberikan contoh ritual
Oke, tidak masalah. Tetapi kan kalimat ini masih belum selesai dirinci. Itu problemnya. Mengapa kemudian harus pergi ke argumen lain yang memunculkan hal baru gitu berkaitan dengan mayoritas tokoh umat muslim. Islam merupakan agama yang komprehensif, ya kan? Yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran berhubungan dengan Tuhan. Juga ajaran-ajaran berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan. Oke, ibadah mahdoh dan ibadah ghairi mahdoh. Problem utama dari kalimat ini adalah dia seharusnya fokus pada aktivitas Nabi Muhammad yang dia harus pembuktian. Jadi di kalimat penjelas ini kan kalimat penjelas. Anggap saja ini adalah kalimat penjelas, ini adalah kalimat topik. Kalimat topiknya jelas, gagasannya, topiknya itu adalah dia ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk ritual, tetapi juga untuk sosial. Maka seharusnya pada kalimat selanjutnya, kalimat penjelas, dia harus membuktikan, memberi argumen, memberi pembuktian apa perilaku-perilaku Nabi Muhammad yang tidak hanya ritual tapi juga sosial. Tetapi alih-alih memberikan pembuktian tentang Nabi Muhammad, di sini tiba-tiba muncul argumen lain berkaitan dengan mayoritas tokoh umat muslim berkata Islam merupakan agama yang komprehensif yang memuat ajaran berhubungan dengan Tuhan. Ada kaitannya, Pak? Ya, memang ada kaitannya, tetapi ini jauh. Maksud saya jauh itu topiknya ini belum diselesaikan. Dia masih belum bisa membuktikan apa Nabi di mana dan seperti apa Nabi Muhammad itu memberikan ritual semata. Tidak hanya memberikan mencontohkan ibadah ritual semata, tetapi nilai-nilai kemanusiaan. Itu problemnya sebenarnya di kalimat ini. Ya, mayoritas tokoh umat muslim berkata bahwa jadi sepertinya anggapan penulis bahwa pembaca itu sudah paham bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke bumi untuk tidak hanya melaksanakan ibadah ritual, tapi juga nilai-nilai sosial. Nah, itu kekeliruannya. Merasa percaya diri bahwa pembaca sudah paham, padahal tidak. Sehingga dia kemudian memberikan satu argumen yang menurut saya juga agak lemah. Disinilah mayoritas tokoh umat muslim. Siapa tokohnya, mayoritasnya di mana, dan seterusnya muncul seperti itu. Seharusnya apa? Seharusnya di kalimat penjelas ini, dia menjelaskan tentang, sekali lagi, misalnya, pada zaman dulu, misalnya Nabi Muhammad pernah mencontohkan, pernah memberikan teladan tentang, atau dia bisa memberikan contoh, perilaku Nabi Muhammad atau di dalam kitab apa misalnya dicontohkan bahwa Nabi Muhammad ternyata tidak hanya memberikan contoh berkaitan dengan sholat, tetapi juga dia ngasih contoh tentang muamalat, tentang pernikahan, tentang berkaitan dengan hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sosial atau masalah-masalah sosial. Itu sebenarnya yang harus diungkap. Jadi tidak kemudian pergi ke argumen lain yang justru membuka topik baru. Ini kan topik baru. Disinilah mayoritas tokoh umat muslim berkata bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif. Topiknya di sini belum diselesaikan, dia langsung berbicara argumen lain, Islam merupakan agama yang komprehensif, yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran berhubungan dengan. Justru kalimat ini tidak cocok dijadikan kalimat penjelas, justru ini cocok dijadikan kalimat topik baru. Atau jika ini ingin dijadikan kalimat penjelas, maka kalimat topiknya harus diganti. Gitu. Kan, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang saya katakan tadi, kekeliruan di kalimat ini seperti berdharma baik kepada sesama manusia. Nah, saya filantropi. Saya tadi katakan tidak bisa filantropi ini ada di sini. Kenapa? Karena dia kemudian mengecilkan nilai-nilai kemanusiaan sebatas pada aktivitas filantropi. Pada zaman dahulu, Nabi pernah, harusnya cerita seperti itu. Minimal dia mencontohkan seperti apa pada zaman dahulu, Nabi itu tidak hanya mencontohkan ibadah ritual, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Itu sebenarnya problemnya. Saya tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberikan contoh lebih komprehensif. Saya hanya ingin memberikan tekanan kepada sekali lagi bahwa kita harus runtut, berpikir itu harus runtut dan harus sabar. Problemnya rata-rata memang tidak sabar. Tidak sabarnya ini salah satu. Dia loncat. Di argumennya seharusnya dia mengatakan Nabi Muhammad ini, tetapi ternyata alih-alih memberikan argumen penjelasan, dia loncat kepada argumen lain tentang Islam merupakan agama yang komprehensif. Itu urusan nanti ini. Ini juga kekeliruan rata-rata banyak orang bahwa memberikan satu pendahuluan
yang nuansanya itu seperti kesimpulan. Di sini Amrita Sumatera berkata bahwa ini kan nuansa kesimpulan ini. Islam merupakan agama komprehensif. Itu belakangan. Nah, itu belakangan sebenarnya. Seharusnya tidak perlu dijelaskan di sini. Biarkan misalkan pembaca bisa berpikir. Boleh lagi misalkan misalnya Nabi pernah bersabda bahwa ajaran Islam terdiri dari misalnya seperti itu. Ajaran yang berhubungan dengan Tuhan dan itu. Minimal ada nabinya. Minimal kalimat penjelasnya ini menjelaskan soal Nabi Muhammad, bukan menjelaskan soal Islam adalah agama. Jangan buru-buru membuat sebuah kesimpulan. Itu problemnya di paragraf ini. Oke, itu ya poin pertama ya. Kita coba lagi yang poin kedua. Nah, perlu hati-hati juga pada saat kemudian mengutip kalimat seperti ini, teman-teman. Para pengamat dan sarjana seperti Yad bin Asor, Amir Azali, Yazid bin Abdul Karim Al-Yaz, dan seterusnya, yang telah, para pengamat sarjana seperti yang telah menelah hukum Indonesia berpandangan bahwa gagasan tentang prinsip dan hukum humaniter masih belum ajak. Ini memang sih kadang kita mengutip banyak orang dalam satu tarikan nafas kalimat itu terlihat keren. Tetapi bagi orang-orang yang agak detail membaca, justru itu sedikit redundant. Artinya agak egois sih sebenarnya. Itu problem ya, karena bagi orang-orang yang mungkin mengkaji salah satu pemikiran ini semua, orang-orang ini bisa jadi dia bisa memperdebatkan kesimpulan yang sangat simplistik dari penulis artikel ini. Nah, itu problemnya ya. Jadi harus hati-hati. Yang kedua tentu saja yang namanya sebuah paragraf itu minimal terdiri dari 2 kalimat. Ini masih 1 kalimat. Itu harus juga hati-hati. Nah, mungkin itu saja. Saya akan kasih contoh paragraf yang menurut saya lumayan baik. Nah, ini salah satu penulis favorit saya. Orangnya tidak terlalu terkenal, tapi dia itu kalau menulis, wah saya sangat senang sekali. Namanya Nuruddin Asyadi. Dia penulis filsafat, pernah menulis buku tentang filsafat Derrida, gramatologi Derrida. Dan tulisannya ketat, padat, dan menurut saya itu tulisan yang hasil merupakan perasan dari ide-ide besar. Kita coba kuliti satu persatu ya. Buku, kitab, atau lebih umum tulisan selama ini selalu dipandang sebagai sebuah unitas totalitas sempurna yang langsung maupun tidak langsung memengaruhi seluruh kebudayaan manusia. Perhatikan baik-baik bagaimana dia berbicara tentang sebuah utilitas totalitas dari sebuah buku, dan kalimat penjelasnya tepat dia masih juga selalu menghubungkan gagasannya itu dengan gagasan topik utama. Sebagai sebuah totalitas, buku menyimpan transendensi tertentu, kesucian, kebenaran, dan keabadian. Kesucian, kebenaran, keabadian itu kan adalah bagian dari kebudayaan manusia. Itulah sebabnya operasi menulis selalu dipandang sebagai aktivitas yang serius, ngunggun, sungguh-sungguh, dan singit. Nah, kenapa dia menjelaskan soal totalitas, unitas, dengan 2 kalimat penjelas yang menurut saya cukup ketat dan baik. Jadi tidak melompat ke gagasan lain. Dia fokus untuk memberikan argumen seperti bahwa menulis itu, buku itu dianggap sebagai satu totalitas atau unitas. Kita lanjut kepada paragraf yang selanjutnya. Sebelum menuliskan sajak-sajak mereka, para kawi Jawa kuno mesti melakukan semacam yoga, religio potai. Perhatikan baik-baik, dalam paragraf ini, penulisnya
Nuruddin ingin memberikan argumen, memberikan gagasan bahwa memberikan sebuah contoh. Ini kan dia kan awalnya memberi gagasan tentang bahwa buku sebagai totalitas. Dia memberikan contoh. Contohnya apa? Dia tidak memulai dengan kata misalnya atau contohnya. Dia memulai dengan seolah-olah sebuah gagasan baru. Itu menarik. Nah, tetapi dalam paragraf ini pun, meskipun paragraf kedua ini adalah penjelasan dari gagasan di paragraf pertama, tetapi di paragraf kedua ini ada kalimat topik dan ada kalimat penjelas. Kalimat topiknya apa? Ini. Sebelum menuliskan sajak-sajak mereka, para Jawi kuno, para Kawi Jawa kuno, para pengarang maksudnya, mesti melakukan semacam yoga, semacam dia bertapa ya, menyendiri gitu. Nah, dia ingin menjelaskan hal itu gitu. Dia fokus bahwa pada zaman dahulu, pada zaman Jawa kuno, para pengarang itu menulis naskah-naskah klasik itu dengan cara bertapa. Ulama-ulama untuk menulis sebuah naskah-naskah banyak yang juga melakukan puasa dan tirakat batin. Nah, itu gagasan utamanya. Bagaimana pembuktian dan penjelasannya? Maka ini. Seperti apa sih yoga dan religio potati? Mereka mendaki gunung-gunung, menjelajah lereng, hutan-hutan di perbukitan, jurang gelap dan dalam, sabana luas, menyusuri sungai pada lembah pantai dan batu karang yang menjulang untuk mendapatkan rasa terpesona yang akan menelan kesubjekan mereka, menghapus kedirian mereka, intelektualitas dan seterusnya, sehingga mereka secara total mengalami penyatuan dengan Saraswati, Dewi Kusastran yang merupakan hakikat huruf, awal mula dan tujuan sebuah sajak atau perlambang. Pangeran para kawi yang tersembunyi pada setiap remah debu pensil. Satu tarikan nafas tetapi banyak diubah dengan koma. Ini juga kritik, tapi dia hobinya memang begitu. Jadi saya mengkritik, kalau kritiknya saya dia terlalu panjang sekali menulis. Untungnya di sana sini ada banyak koma, jadi kita bisa menghela nafas sedikit. Tetapi yang unik adalah bahwa pada dia ingin menjelaskan, memberikan argumen tentang ini, ya ini adalah penjelasan. Dia tidak melompat kemana-mana, bahwa orang-orang pada zaman dahulu, pada saat menulis saja ya dia pergi ke hutan-hutan, dia menyusuri sungai, dia kadang harus melewati jurang dan seterusnya, untuk menemukan semacam penyatuan dengan yang hakikat. Lalu kemudian dia bisa menulis sajak-sajak dan syair-syairnya. Nah, mari kita coba uji pada kalimat selanjutnya, pada paragraf selanjutnya. Dalam terminologi modern, semua itu digantikan dengan apa yang disebut dengan penghayatan. Nah, totalitas dalam menulis sebuah buku, sebuah sajak, sebuah produk tulisan, itu dianggap di penghayatan. Dia ingin membuktikan seperti apa sih istilah modern tentang penghayatan itu. Kan ini kan gagasan utamanya. Ya fokus. Sebuah aktivitas yang tak kalah saktinya dengan Yoda. Penghayatanlah yang menggerakkan Kun Hamsun untuk menulis novelnya The Soul tanpa mempedulikan perutnya yang kelaparan. Lihat. Dia fokus bagaimana terminologi modern dengan contoh. Contohnya adalah penulis novel Kun Hamsun berjudul The Soul. Dia menulis tanpa mempedulikan perutnya yang kelaparan. Menggelapkan mata, Markus de Sade sampai lelaki yang namanya dijadikan sebagai monumen kekejaman itu. Menggiris jari jemarinya sendiri dan seterusnya. Ada juga Virginia Woolf itu melemparkan tubuh, menggelandangkan jiwa Hairil Anwar dan Rimbaud ke muraman dan faufisme. Dia ketat sekali, dia itu mengutip beberapa pandangan orang, pandangan para penulis-penulis besar, tanpa kehilangan argumen dari masing-masing penulis untuk memperkuat argumennya dia. Bagaimana Kun Hamsun itu misalnya, dia melakukan tapa brata dengan perut yang kelaparan. Bagaimana Markus de Sade misalnya, dia harus menyiksa diri untuk membuat sebuah tulisan yang monumental. Bagaimana Hairil Anwar menggelandangkan jiwa, kan itu kan, bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lagi dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya meskipun dia mengutip banyak gagasan yang ketat, tetapi dia tidak menghilangkan gagasan dari masing-masing penulis. Berbeda dengan yang ini. Kalau kita melihat yang ini, dia itu menghilangkan gagasan masing-masing penulis. Padahal ini harusnya ketat dan harus jelas masing-masing penulis ini. Karena kita harus mempertanggungjawabkan
Kalau dari tulisan lain dia mengutip banyak sekali tanpa harus menghilangkan gagasan, mengapa di tulisan ini dia tidak melakukan? Padahal ruangnya ya sama-sama artikel. Nah itu menurut saya. Nah, hanya itu sebenarnya teman-teman. Salah satu yang ingin saya jelaskan pada intinya adalah pastikan pada saat kita menulis paragraf kita harus selesaikan paragraf tersebut, jangan sampai meloncat ke hal lain. Dan kita sering tidak sadar menyampaikan suatu gagasan buru-buru, jangankan buru-buru ke paragraf lain, tapi terkadang kita sampai kepada satu kesimpulan. Nah itu saja sebenarnya dari saya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan. Shirley, Laili misalkan. Siapa lagi? Sementara itu dulu. Saya hanya ingin menjelaskan itu. Sohibul Hashim ya. Silakan jika ada yang mau konsultasi. Kalau tidak ada, sementara cukup dulu. Nggak ada, Pak. Tidak ada ya. Sudah jelas semuanya. Oke, ini pertanyaan dari Shirley ya. Bagaimana kalimat kita di dalam paragraf tidak bernuansa kesimpulan, Bapak? Karena terkadang kita sulit menyadarinya. Ya, sebenarnya ada teknik-teknik sendiri ya, Shirley ya. Untuk membuat paragraf yang terkesan tidak kesimpulan itu sebenarnya ada teknik-tekniknya tersendiri. Ya, salah satu tekniknya barangkali apa ya? Ya itu intuitif ya. Jadi tidak bisa kemudian kalau ada contohnya sih boleh saya bisa memberikan perbandingan. Tapi kalau tidak ada contohnya agak kesulitan. Salah satu contoh yang tadi saya sampaikan ya ini. Misalnya di tulisan ini ya, tulisannya Pak Ponirin ya. Ini kalimat paragraf pertama tapi sudah paragraf, tapi sudah kesimpulan maksudnya, nuansanya kesimpulan. Disinilah mereka kaum muslim berkata Islam merupakan agama yang komprehensif yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran berhubungan dengan Tuhan, juga ajaran yang berhubungan dengan sesama makhluk. Sebenarnya tidak masalah kita membuat kesimpulan, tetapi memang yang lebih elok membiarkan pembaca itu membuat kesimpulan sendiri gitu. Ya sebenarnya ada sih bagian khusus di dalam sebuah tulisan itu yang berbicara tentang kesimpulan. Tetapi di awal-awal paragraf sebaiknya biarkan semua problem itu kita uraikan tanpa kita harus memberikan satu kesimpulan yang satu kesimpulan yang ajek lah. Kalau itu berupa kesimpulan sementara silahkan. Tetapi jika kemudian itu seperti berupa kesimpulan besar, maka sebaiknya itu dihindari. Bukan tidak boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Biar kesannya itu tidak kesannya itu tidak buru-buru kita menyelesaikan tulisan. Misalnya kalau misalnya yang di tulisannya Pak Ponirin ini ya, contohnya aja kita contoh. Nah, disinilah mayoritas tokoh umat Muslim berkata. Nah, ini kan sebuah kesimpulan sebenarnya kan. Ini nuansanya kesimpulan. Kenapa nuansanya kesimpulan? Karena dia itu merujuk pada sesuatu yang banyak, kemudian dia disimplifikasi. Ini kan menggeneralisasi. Mayoritas tokoh umat Muslim berkata. Ini kan menggeneralisasi sebenarnya. Ini dihindari. Cara menghindarinya sebenarnya jangan menggunakan kata-kata semacam ini. Gunakan kata-kata yang lain. Misalnya seperti yang saya contohkan di sini. Misalnya Nabi pernah bersabda bahwa ajaran Islam terdiri dari ajaran-ajaran yang berhubungan dengan Tuhan dan ajaran-ajaran yang berhubungan dengan sesama manusia. Coba kita bandingkan nuansanya. Nah, misalnya Nabi pernah bersabda bahwa ajaran Islam terdiri dari ajaran-ajaran berhubungan dengan Tuhan, juga ajaran-ajaran berhubungan dengan sesama makhluk. Nah, ini menunjukkan ini sama sebenarnya gagasannya, tetapi nuansanya itu berbeda. Kalau yang ini nuansanya itu menggeneralisir,
membuat suatu kesimpulan besar, tapi ini nuansanya tidak. Dia tuh hanya menarasikan, seperti menunjukkan bahwa Nabi dulu pernah bersabda seperti ini. Tapi kalau ini, dia akan menggeneralisir sebuah kelompok besar umat Muslim tentang Islam yang komprehensif dan rahmatan lil alamin, dibuat satu kalimat yang langsung satu kalimat yang langsung ya. Dan itu kesannya memang kesimpulan. Tapi kalau ini seperti hanya memberikan informasi. Ya, kata-kata di sinilah mayoritas umat Muslim berkata. Ini kata berkata dan kata di sinilah, ini dua kata yang bisa menjebak kita terhadap kesimpulan. Meskipun semua tidak tergantung pemakaiannya. Tetapi di dalam konteks tulisan ini menjebak kita pada kesimpulan. Nah, itu yang menurut saya harus perlu dihindari. Nah, biarkan kemudian kita merujuk pada sesuatu yang lain yang kira-kira tidak terkesan kesimpulannya. Ya misalnya diganti dengan narasinya, misalnya Nabi pernah bersabda bahwa ajaran Islam terdiri dari ajaran, tidak. Dia tidak ada kemudian ini juga bukannya Islam merupakan agama yang komprehensif yang di dalamnya memuat. Ini kan ide baru atau kesimpulan baru. Tapi kalau seperti ini menunjukkan hanya gagasannya sama, tapi nuansanya yang berbeda. Nuansanya biar tidak terkesan kesimpulan. Memang itu soal insting ya, kita agak sulit sebenarnya mengajarkan keterampilan begitu. Tetapi biarkanlah sekiranya tulisannya itu yang berbicara. Saya kasih contoh lagi misalnya, tapi ada di strategi lain ya, di pertemuan lain sebenarnya. Misalnya dari tabel di atas penulis mendeskripsikan bahwa produk inovasi mahasiswa bla bla bla. Bayangkan dengan ini. Tabel di atas mendeskripsikan bahwa produk inovasi mahasiswa bla bla bla. Nah, ini soal objektivitas ya, yang juga bisa berkaitan dengan soal kesimpulan. Kalau di sini, ini menunjukkan egosentris penulis untuk menampilkan diri bahwa ini loh saya bisa mendeskripsikan berdasarkan tabel itu gitu. Sebenarnya model seperti itu mengesankan bahwa penulis itu ingin segera menuntaskan tulisannya, ingin segera menyelesaikan tulisannya. Biarkan saja tabelnya yang berbicara gitu. Tabel di atas mendeskripsikan bahwa produk inovasi mahasiswa. Biarkan saja tabelnya yang berbicara. Semua orang akan tahu bahwa sebenarnya Andalah yang mendeskripsikan, tapi gunakan itu dengan menggunakan agensi. Biarkan tabel kita berikan agensi untuk bisa bekerja dan beraktivitas layaknya manusia. Jadi tabel di atas mendeskripsikan, dia yang mendeskripsikan tabel, bukan penulis. Itu kesannya objektivitasnya itu kan lebih terasa. Dan terkesan bukan atas kita, bukan kita yang menunjukkan, tetapi tabel yang menunjukkan. Sama juga kalau di sini kan kata-kata di sinilah, kata-kata di sinilah. Istilah kata di sinilah itu kan nuansanya bisa membuat kita itu terkesan ya inilah mengapa ya, itu kan inilah salah satu alasan mengapa banyak orang itu kan kesannya kesimpulan. Di sinilah inilah mengapa mayoritas umat muslim berkata bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif yang tidak. Kenapa kok tidak mengatakan misalnya diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi tidak sekedar untuk mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual, tetapi juga melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan seperti berdharma baik kepada sesama manusia. Titik. Dalam kurung filantropi. Filantropi merupakan salah satu aspek yang bisa membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif. Karena di dalam aktivitas filantropi terdapat perilaku yang berkaitan dengan Tuhan dan perilaku yang berkaitan dengan sesama makhluk. Itu kan kesannya tidak landai gitu loh. Nadanya itu landai. Jadi tidak langsung ingin membuat satu keputusan final medok gitu, enggak. Tapi dia landai. Nah, kata inilah alasan mengapa di sinilah itu kan kesimpulan. Bukan berarti kemudian tidak boleh, tetapi di paragraf-paragraf awal sebaiknya itu dihindari.
Biarkan datanya yang berbicara, biarkan data yang berbicara. Itu kalau nanti kalau sudah di tahap level yang advance, tulisannya penulis sudah punya insting yang kuat, biasanya paham di mana letak perbedaan nuansa yang kesimpulan dan nuansa yang tidak kesimpulan. Sebenarnya seperti itu. Oke, gitu. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa membuat sebuah paragraf harus perlu kehati-hatian dan perlu kecermatan. Selesaikan dulu urusan di kalimat pertama dalam sebuah paragraf sebelum kita kemudian terburu-buru membuat kalimat lain, sehingga memunculkan kalimat atau topik baru. Oleh karena itu, mengapa penting kita membuat namanya outline. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, outline itu kan sudah saya jelaskan. Ya, outline juga gitu. Kalau di kalimat itu ada subjek predikat, di dalam paragraf itu ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Maka seharusnya kalau outline-nya seperti ini, kita berikan outline yang miliknya tulisannya Pak Kunirin misalnya ya. Ya kita bisa contohkan. Ini kan Nabi Muhammad, outline pertama kan, paragraf 1. Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, contoh atau bukti. Nah, ini paragraf 2. Islam adalah agama yang komprehensif. Contoh atau bukti. Selanjutnya apa? Coba kita lihat yang ini Unirin ya selanjutnya. Dengan Tuhan, Islam memberikan bekal pengetahuan tentang cara dalam menjalankan yang disebut dengan syariat agar dapat melaksanakan perintah tersebut dengan baik dan benar. Ini juga redundant ya. Pengetahuan tentang cara menjalankan perintahnya yang disebut dengan syariat. Pengetahuan agar dapat ya jelas, yang namanya memberikan pengetahuan tentang cara itu agar perintahnya itu dengan baik dan benar. Nah ini redundant, nanti saya juga jelaskan, sudah saya jelaskan di video saya. SBY adalah komunikator yang orator yang baik karena dia bisa berkomunikasi dengan bagus. Ya yang namanya orator pasti bisa berkomunikasi dengan baik. Itu bukan bukti, tetapi itu adalah mengulang penjelasan dengan parafrase. Nah, misalkan paragraf 2, paragraf 3 ya. Syariat mengatur hubungan dengan mengatur hubungan dengan ritual. Contoh atau buktinya apa? Paragraf 3, paragraf 4, syariat mengatur hubungan berkaitan hubungan dengan sesama manusia. Contoh atau bukti. Nah, kalau kita terbiasa kemudian memberikan contoh dan bukti, kita sebenarnya sudah akan terbiasa memberikan argumen. Nggak apa-apa, kita satu kalimat topik langsung berikan misalnya. Kalau kita tidak terbiasa ya. Ini kan kalau yang sudah terbiasa nggak perlu kata misalnya, langsung Nabi pernah bersabda. Berarti dia tuh satu argumen sekaligus satu contoh dan bukti, pembuktian. Jadi modelnya seperti itu. Jadi kita tidak akan kemana-mana nanti. Itu contoh dan bukti langsung to the point. Jadi tidak banyak bertele-tele dan tidak banyak tidak banyak berwacana di dalam paragraf itu. Kamu gagasannya apa, buktinya apa? Gagasannya apa, buktinya apa? Dan pembuktian itu ada dalam sebuah tulisan yang baik itu pembuktian itu ada beberapa ya. Pembuktian itu seperti kalau saya ikut seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Edi Hirsch, bahwa pembuktian dalam hukum pidana itu ada yang namanya primary evidence. Primary evidence itu yang bukti paling atas itu adalah bukti dokumenter, bukti dokumen. Kemudian ada bukti saksi, kemudian bukti ahli, dan bukti petunjuk. Kalau argumen kita misalnya, ini Nabi Muhammad diutus mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau ingin kuat ya,
Maka bukti dokumennya apa? Menggantikan nilai kemanusiaan. Maka hadis Rasul, hadis Rasul atau perilaku Rasul. Bukti saksi. Bukti saksi ya berarti sahabat Rasul. Jika memang ada. Bukti ahli, pendapat pakar dari buku. Bukti petunjuk, ini adalah kesimpulan kita, kalimat penutup yang mengulang lagi kalimat utama. Kalau 3 bukti ini, bukti dokumen, bukti saksi, bukti ahli itu bisa kemudian kita kumpulkan, maka pembuktian kita itu selesai. Ini menarik kalau sebuah paragraf, masing-masing itu ada bukti dokumen, bukti saksi, dan bukti ahli. Makanya ketika ada dokumen yang bisa kita peroleh, bukti dokumen asli, misalkan karya Kiai Haji Zainuddin M misalnya, ada bukti saksi, yakni bukti para penerjemahnya atau bukti santrinya. Kalau tidak ada bukti saksi, ada lagi bukti ahli, tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang karya-karya Kiai Haji Zainuddin M, baru kita bisa kemudian memberikan bukti petunjuk. Kita bisa sampai dalam sebuah kesimpulan seperti apa sih karya Kiai Haji Zainuddin. Selama itu tidak ada ya, selama itu pula kita hanya berwacana. Nah, selama ini yang saya lihat tulisan-tulisan rata-rata ada kalimat topiknya, dia langsung ke bukti petunjuk. Bukti petunjuk itu ya hanya wacana-wacana, tafsiran-tafsiran dari diri kita sendiri. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh. Cuma sebagai sebuah tulisan yang memiliki argumen yang baik, ya itu kurang baik, kurang bagus, kurang kuat. Itu saja. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Ya, ada dua Pak, cukup. Alhamdulillah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi insya Allah besok atau kapan nanti kita akan informasikan di grup. Oke, terima kasih Mbak dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.